Saudara Abdul Somad, silakan datang dalam tabligh akbar. Saya nanya, yang undang siapa? Ini Pak Ustadz, yang dulu yang ngusir itu. Saya nggak mau datang. Ustadz dendam ya? Enggak dendam, cuma ingat aja dikit. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ustadz-ustadz lain. Saya mau mengajarkan, kita tanam yang baik-baik hari ini, kita bantu pondok pesantren, maka insya Allah di masa akan datang dunianya dapat, akhiratnya juga akan mengalir sampai hari kiamat. Islamic Center, pondok pesantren, Islamic Boarding School, insya Allah berdiri. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Republik Indonesia, dijaga, dipelihara Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, mau kelima aja langsung. Yang kedua, yang pertama pemimpinnya yang baik. Yang kedua ada alim ulama. Di tempat kita namanya guru. Di Sulawesi namanya Andre Guruta. Di Jawa namanya Kiai. Di Sumatera Barat Padang namanya Buya. Di Aceh namanya Tengku. Mereka adalah alim ulama. Nabi sudah meninggal, tapi kelanjutan Islam tetap berlanjut. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ibu, kalau anaknya ada 5, yang satu sekolahkan agama ya Bu. Setuju? Bapak, anaknya ada 2, yang satu sekolah agama untuk ngajar agama. Saya nggak mau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Saya nggak mau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Saya nggak mau anak saya sekolah agama, nanti kurus seperti Ustaz Somad nggak makan. Saya ini kurus bukan nggak makan. Saya ini kurus karena takdir. Jangan takut sekolah agama. Saya sekolah agama masih makan sampai hari ini. Saya sekolah agama masih tetap hidup sampai hari ini. Orang yang takut anaknya sekolah agama karena takut nggak makan, tolong periksa ke rumah sakit. Saya khawatir otaknya dekat dengan lambungnya. Di mana letak lambung? Sini. Di mana letak otak? Di sini. Jarak antara lambung dengan otak 1, 2, 3. Dijauhkan Allah 3 jengkal dari lambung ke otak supaya otak jangan hanya mikirkan. Ini kalau anaknya sekolah pandai main gitar, bangga. Anaknya pandai nyanyi, bangga. Anaknya pandai ngaji, biasa aja. Padahal anak yang mengaji itulah yang akan membacakan Yasin saat malaikat maut akan mencabut nyawa. Betul? Betul. Ibu meninggal dunia, tiba-tiba anak yang pandai nyanyi dipanggil. Tolong panggil, nyanyikan ibumu. Mama. Bapak mau meninggal di ruang ICU, rumah sakit, sepi, sunyi, nggak ada orang. Tiba-tiba mau mati, yang dipanggil anak yang pandai nyanyi apa yang ngaji? Yang ngaji itulah yang datang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana ada anak yang nyanyi panggil? Nyanyikan Bapak, nyanyikan. Ayah dengarkanlah. Nyanyi boleh apa nggak boleh? Boleh. Apa salahnya? Saya selalu nyanyi. Apa
nyanyi Pak Ustaz. Belum antar bajunya. Sepohon kayu. Apa salahnya nyanyi? Mengingatkan pada sholat, mengingatkan pada Nabi, mengingatkan pada mati, mengingatkan pada akhirat. Nyanyi yang nggak boleh itu kalau nyanyi haram, nyanyi zina, nyanyi narkoba, nyanyi ingatkan kepada dosa maksiat. Tapi kalau nyanyi mengingatkan kepada Rasulullah, insya Allah baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dari tanah yang hebat, beruntung, bertuah ini, Kabupaten Tanah Tidung, lahir para ulama yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu, kira-kira kalau ada anaknya yang mau berangkat ke Mesir kuliah, ibu izinkan atau tidak? Alhamdulillah. Bapak kalau ada anaknya mau berangkat ke Yaman, ke Tarim, ke Darul Mustafa, belajar ke Habib Umar bin Hafiz, Bapak kasih izin atau tidak? Alhamdulillah. Saya paling takut, khawatir pas saya tanya, ibu ini anaknya lulus berangkat ke Mesir, diizinkan atau tidak? Ibu kasih dia kamar yang besar, ibu berikan dia handphone, ibu beli dia motor. Dia pun sore-sore nelpon pacarnya, bawa motor ngebut. Pas orang lagi sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan nabrak tiang listrik, lumpuh. Amin. Coba kalau anak kita di sekolah, adik-adik dari pondok pesantren. Pesantren mana, Dek? Al Khairat. Saya sekarang ini melihat adik-adik seolah-olah saya sedang mundur ke tahun 1993. Ketika itu saya berumur 15 tahun, sedang berada di pondok pesantren. Kita ini sebaya, nggak terlalu jauh. Melihat wajah kalian, saya jadi ingat waktu saya di pondok dulu, Masya Allah, tabarakallah. Waktu sebaya-sebaya ini kan kelihatan, tahun 93, saya malam-malam begini, kawan-kawan kelas bawa kamus tebal, Al-Munjid fil lughati wal a'lam. Aduh, Bapak ini pergi ke masjid bawa kamus. Saya sangka mau belajar, bukan untuk tidur. Di pesantren kami dulu nggak ada perempuan. Adik-adik di Tanah Tidung pesantren Al Khairat ada perempuannya? Nggak ada. Sama nasib kita. Kami dulu 1.800 santrinya, laki-laki semua. Ngelihat perempuan itu cuman hari Ahad nenek-nenek jenguk cucunya. Sekarang orang takut anaknya mondok karena takut nggak kenal sama perempuan. Ustadz sholat, tua, kurus, hitam, pesek. Walaupun sudah tua begini, bacalah di komen-komen di Instagram, di YouTube. Coba baca. Apa komen? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Jangan takut sekolah di pesantren. Apa itu sekolah pesantren? Nanti kalau belajar di pesantren jadi radikal. Kepala kau kena pukul. Mas, taruh di depan, Mas. Hari Pahlawan tanggal berapa? Kasih 10 November. Hari Pahlawan 10 November. 10 November hari pahlawan. Apa kata tentara kita? Apa kata
polisi kita? Apa kata pejuang kita? Itu Belanda tembak, takbir. Akhirnya pontang-panting Belanda pulang ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. Kenapa pejuang itu berani melawan Belanda? Padahal modalnya cuma bambu runcing. Belanda pakai tank, pakai senapan besi. Kenapa berani? Orang lupa 10 November kita melawan Belanda. Yang melawan Belanda itu setelah dapat fatwa jihad tanggal 22 Oktober. 22 Oktober ke 10 November, 18 hari jihad, jihad, jihad. Siapa yang memandukan jihad? Ulama. Negeri ini merdeka karena ulama. Negeri ini merdeka karena pesantren. Takbir. Ustadz kok semangat sekali malam ini? Bukan semangat, sound sistemnya mantap. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak ke pesantren, pesantren itu sarangnya teroris. Mana ada teroris? Ini anak-anak yang lembut-lembut, yang baik-baik ini. Ini mereka. Ustaz Somad itu kan orangnya keras. Suaranya aja yang keras, hatinya selembut tisu, saudaraku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka didiklah anak kita dengan pendidikan agama. Insya Allah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ingat trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya Tanah Tidung jangan sampai diganggu, dirusak oleh aliran-aliran sesat. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, insya Allah. Jangan sampai Tanah Tidung seperti hutan yang tidak ada penjaganya. Hutan kalau ada singanya, tidak ada yang berani masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tidak ada, diobok-obok, masuk berbagai macam aliran. Ya Allah, jaga Kabupaten Tanah Tidung ini, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, pemimpin ngurus pemerintahan. Yang kedua, ulama ngurus masalah agama. Kalau pemimpin dengan ulama ini sudah dekat, insya Allah amanlah negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, orang kaya. Banyak orang kaya di Tanah Tidung. Apa buktinya banyak orang kaya di Tanah Tidung? Buktinya sepeda motor seminggu nggak hilang. Itu kaya, itu maksudnya. Kaya itu laisal ghina kathratal arab. Orang kaya bukan yang hartanya banyak. Innamal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu hatinya merasa cukup. Itulah kaya. Di kota-kota besar banyak orang kaya tapi hatinya miskin. Sepeda motor orang diambil, mobil orang diambil, bini orang. Saya nggak ada ngomong gitu ya. Tapi di Tanah Tidung sepeda motor seminggu nggak hilang. Ustadz udah ngulang berapa kali, berterkesan saya, seminggu nggak hilang-hilang. Luar biasa. Mudah-mudahan tetaplah kita merasa cukup. Yang penting cukup makan. Hidup ini yang penting cukup makan, cukup pakaian. Ambil duit haram, ambil uang haram, riba, curi, korupsi, makan haram. Untuk apa, guys? Untuk apa ngambil duit haram? Untuk apa? Untuk makan. Makan paling banyak 3 kali nambah. 3 kali tambah cuman makan. Kalau sampai ada orang tambah 5 kali, itu bukan kaya, usus bocor. Ustadz tadi sebelum kesini makan? Of course. Saya sebelum di sini makan. Saya, Pak Bupati, Pak Kajati, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, kami makan. Ustadz nambah? Saya nggak nambah. Kenapa? Malu, mereka nggak nambah. Pak Bupati makannya sedikit, Pak Kapolres dik. Saya tanya, Pak Kapolres nggak makan? Kolesterol. Saya pun nggak makan, saya pun segan. Ternyata mereka yang banyak uang makannya nggak banyak, malah yang nggak punya uang makan banyak. Pakaian, sekaya-kaya orang, pakaian
cuman 3 lapis. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Kalau ada orang pakaian sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Apa yang mau dicari hidup ini? Betul. Makan cukup, hidup cukup, bisa tidur, sudah nikmat ini hidup. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah itu matanya ke kanan, ke kiri, ke sana kemari? Mau ngelihat berapa orang yang sudah nguap. Memang saya standar ceramah 60 menit memang, sesuai dengan yang di botol 600 ml. Tapi walaupun begitu, kalau udah saya lihat ada 3 orang nguap, saya berhenti. Kenapa? Karena kalau ada yang nguap, itu berarti pengajian sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, maka saya dan percaya Tanah Tidung ini orangnya kaya-kaya. Dari hasil lautnya, karena dia di pinggir laut. Dari hasil sungainya, ikan udangnya. Dari hasil tanahnya, subur. Siapa yang mau buka kebun, menanam, bercocok tanam, karet, kelapa, sawit, datang ke Tanah Tidung. Saya menyaksikan sendiri, tanahnya subur, di tangganya aja tumbuh. Subur, kurang apa lagi? Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Mana buktinya? Datang kemari. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah daun-daun hijau, bunga-bunga. Kenapa? Saya heran, kenapa lah nggak ada satupun yang berbunga tanah ini? Rupanya bunganya sudah pindah ke depan. Masya Allah. Jawabannya bukan begitu, Bu. Jawabannya so sweet gitu. At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah. Pedagang jujur, al-amin. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-solihin, bersama orang-orang yang soleh. Kita doakan adik-adik kita menjadi orang-orang kaya, konglomerat. Kamu dari mana? Saya dari pesantren Al-Khairat, Pak Ustadz. Sekarang bisnisnya apa? Ya, saya ternak lele, Pak Ustadz. Hah? Tamat pondok, baca kitab, ternak lele. Berapa ekor lelenya? Ya, ekspor impor 1 bulannya 3 kontainer, Pak Ustaz. Kaya atau tak kaya? Kaya. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, compang-camping, nggak makan. Ini Muhammad dari mana? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Boleh saya ceritakan ini? Boleh. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta itu harganya di atas 50 juta. Tapi karena kita udah lama kenal baik, 50 aja lah. Satu ekor onta 50 juta. Kalau 10 ekor 500 juta. Kalau 20 ekor 1 miliar. Ditambah lagi beberapa ukiah emas. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar lebih. Itu maka tadi saya tanya di awal, boleh saya ceritakan apa tidak? Kenapa Ustaz tanya? Saya takut cerita ini merusak harga mahar di Tanah Tidung. Jangan sampai besok anak muda ini unjuk rasa semuanya ke kantor DPRD. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Saya cuma mau ngasih tahu, kira-kira kalau ada anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 1 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adik semua, Ustaz Somad janganlah cerita begitu, nanti kami susah menikah, harga mahar naik. Oke, kita turunkan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Tanah Tidungnya, I give myself for you. Wahai Nabi Muhammad, aku berikan diriku untukmu. Nabi Muhammad no comment. Nabi tetap terus tausiah. Nabi menyampaikan hadis.
Akhirnya perempuan itu tetap berdiri. Datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau sama dia, untuk aku aja ya. Kata Nabi, kamu mau nikah sama dia? Mau. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, cari cincin walaupun terbuat dari besi. Dia pulang ke rumah cari cincin besi, nggak ada. Nggak ada ya Rasulullah. Cari kain. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? Kainnya 1. Untuk jadi mahar nikah? Iya. Nanti kalau kain jadi mahar, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, dia diam. Terus dia pulang malu, mau pulang ke rumah. Nabi panggil dia, sini. Hal ma'aka min al-Quran? Engkau bisa baca Quran? Kau ada Quran? Iya. Zawwajtukaha bima ma'aka min al-Quran. Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Yang tidak punya uang 1 miliar, insya Allah nikahkanlah dia dengan mengajarkan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Yasin. Sah. Itulah yang paling indah. Nanti ibu-ibu kalau mau cari calon menantu, buat fit and proper test. Ketua timnya Abdul Somad. Kamu mau meminang anak gadis dari Tanah Tidung? Betul Pak Ustaz. Siapa nama kamu? Nama saya Kausar. Baca inna a'tainakal kausar. Kamu? Nama saya Imran Pak Ustaz. Baca surat Ali Imran. Oh panjang tuh Pak Ustaz. Ya sesuai nama Imran. Memang saya nama Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak Ustaz. Panggil Kulhu Allah. Baca Kulhu Allah. Carilah menantu yang membaca Al-Quran. Karena dia akan menjadi imam. Dia akan mengajar istri dan anak-anaknya. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, cucunya baik, keluarganya baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Kabupaten kita, provinsi kita, negeri kita menjadi negeri yang baik. Tugas Bapak Polisi, TNI, Polri tidak terlalu berat. Sidang-sidang kejaksaan, pengadilan tidak terlalu susah. Badan Pengawas Keuangan, BPK, KPK, Inspektorat Jenderal ringan. Negeri kita menjadi aman dan damai, makmur, hasil alamnya bisa dinikmati orang banyak. Insya Allah, tidak di zaman kita, di zaman cucu kita nanti insya Allah. Amin. Ulama sudah, pemimpinnya adil, alim ulamanya terjaga, terpelihara, ahlus sunnah. Orang-orang kaya